Pada Samuel Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan Widi, Ketua kelas, pimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, ingat ya, kita harus selalu bersyukur karena kita sudah diberi kesehatan ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak akan cek absensi kalian dulu ya. Ya. Ida Ayu Bintang Widya Maharani. Ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengecek kesiapan kalian. Buku tulis dan alat tulis sudah dikeluarkan? Sudah. Oke, berarti kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah kita akan membahas tentang teorema Pythagoras ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah kalian bisa lihat di layar ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem based learning berbantuan LKPD, peserta didik dapat menganalisis kebenaran teorema Pythagoras dengan cermat dan teliti. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, nah manfaat pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, nah perhatikan di layarnya. Di bidang arsitektur dan konstruksi, teorema Pythagoras sangat banyak manfaatnya ya. Nah, itulah manfaat kita belajar teorema Pythagoras. Nah, untuk penilaian, jadi penilaian itu meliputi penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya. Selanjutnya, Bapak akan menguji atau mengingatkan kembali ke materi sebelumnya melalui kuis Kahoot ya. Nah, sekarang silakan keluarkan handphone kalian. Kita lihat soal yang pertama, 7 pangkat 2 artinya. Nah, silakan dipilih di option yang mana yang benar menurut kalian. Iya, sudah semua ya, semua benar ya. 7 pangkat 2 itu artinya apa? Jadi kalian masih ingat ya bilangan berpangkat. Oke. Iya. Yang benar itu adalah segitiga. Ya, jadi salah satu sudutnya sudut siku-siku itu disebut segitiga siku-siku. Oke, baik. Dari kuis yang sudah Bapak berikan, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, untuk lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Nah, nah, setelah tadi kita quiz dan ice break, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Mula-mula kamu harus menaiki menara yang berjarak 40 meter dari kolam. Sampai di puncak menara pada ketinggian 30 meter, kamu bisa meluncur ke bawah dan terjebak di kolam. Kita akan menghitung seberapa panjang lintasan papan luncur ini. Video yang tadi kenal semua, apa yang kira-kira bisa kalian tangkap kalau ada pertanyaan dari kalian? Oke. Kira-kira ada di benak kalian dari video tadi itu? Ya sekalian katakan ya. Bapak lihat dari tadi ya, pertama kata silakan dari. Izin bertanya, Pak, Ya. apa yang digunakan untuk mengukur dan apakah bisa menggunakan meteran? Nah, terus ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Didi. Apakah panjang lintasan itu melebihi tinggi dari menaranya, Pak? Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, dari Dayu dan Didi, itu nanti kita akan menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih memahami teorema Pythagoras, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok dan Bapak akan membagikan LKPD ya. Bapak jelaskan sedikit tentang LKPD
LKPD ya. Ya, ini nanti LKPD ya. Jadi di LKPD ini akan membantu kalian menjawab permasalahan di video ini ya. Oke, baik, silakan sekarang kumpul dengan kelompoknya. Silakan diatur satu ini. Oke, sudah semua kumpul dengan kelompoknya? Oke, sekarang Bapak bagikan dulu LKPD. Oke, sudah semua kelompok dapat LKPD? Sudah. Oke, sekarang Bapak bagikan juga bahan ajar ya. Jadi selain bahan ajar ini, kalian bisa cari sumber belajar lainnya ya, dari buku paket yang kalian sudah miliki, dan juga dari internet juga kalian bisa cari ya sumber belajarnya. Juga kertas HPS ya. Sekarang juga Bapak akan bagikan kertas origami ya. Pak, mau bertanya. Yang ini kan udah saya buat Ya. terus nyusunnya itu gimana ya Pak? Soalnya udah digunting kayak yang Ya, berarti kan sudah sampai di tahap ke-5 ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini untuk sampai ini sudah. Oh lagi di sini Pak. Ya, nanti itulah yang akan menutup di sini ya. Jadi, Gimana? oh jadi yang 10 ini kan bakal taruh di bawah, Ya. terus ditempel sama yang puzzle ini. Ya. Kemudian yang ininya ukuran berapa Pak? Yang di tengah. Berapa yang tidak terpotong itu umur berapa? Ukuran 6 kali 6-nya. Itu ya 6 kali 6 ya. Oh begitu. Oke, lanjut ya diskusinya. Pas. Ya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Berarti kita akan lanjut ke tahap presentasi ya. Nah, untuk presentasi permasalahan yang pertama, ya, pokoknya duluan ini ya. Ya, kelompok 1 ya. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Sebelumnya, kami akan mengaturkan pengandalan. Pengandalan. Om Swastiastu. Yang pertama adalah apakah persegi kecil dan persegi sedang dapat menutupi persegi besar secara sempurna? Nah, dapat dilihat di sini itu dia itu dapat menutupi, sehingga kami menjawabnya ya dapat. Jadi hubungan yang dapat kami simpulkan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tiga siku-siku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Rumus Pythagoras pada segitiga ABC dapat diturunkan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, dan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi, Adam sudah memutuskan untuk meminjam tangga yang berukuran 2,5. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya, kelompok kami menyimpulkan bahwa C kuadrat lebih besar dari A kuadrat dan C kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Apa bisa seperti itu? Jika seperti itu, kan tidak menghubungkan dari luas ketiga persegi tersebut. Seharusnya seperti yang dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa diterima? Baik. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oke ya, jadi sudah sangat luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Kita beri close dulu ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian, dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Sekarang yang mau presentasi permasalahan kedua, kelompok berapa? Penganjali. Om Swastiastu. Kami mendapatkan kesimpulan yaitu jadi panjang papan luncur dari menara ini adalah 50 meter. Mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah boleh menghitungnya C kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat? Cuman hasil yang kami dapatkan sama dengan kelompok 3. Namun
A dan B kami terbalikkan. A kami misalkan 40 meter dan B kami misalkan 30 meter. Apakah boleh seperti itu? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bintang. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan pada penjumlahan berlaku sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekian dan terima kasih. Apakah bisa diterima? Oh gitu, bisa. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan Bapak Tiga. Oke, baik. Terima kasih sudah presentasi tadi ya. Nah, untuk lebih menguatkan konsep kalian pada teorema Pythagoras, Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, video pembuktian dari teorema Pythagoras. Oke, silakan disimak. Akan membentuk persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Nah, gimana? Dari tayangan video tadi sudah semakin kuat ya konsep dari teorema Pythagoras? Ya. Dimana tadi kalian kan sudah buat di kelompoknya dengan bantuan kertas origami. Ada berapa persegi yang kalian buat tadi? 3. Ya, dimana itu akan menutupi yang ukuran berapa? 10 kali 10. Dimana dua persegi yang kecil akan menutupi satu persegi yang besar. Ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya. Yang coba Kesya, silakan disimpulkan. Jadi hari ini kita mempelajari materi tentang teorema Pythagoras dan pembuktiannya dengan bantuan kertas origami. Ya, luar biasa sekali ya. Simpulan dari Kesya. Balik Mateo, apa kali ya? Silakan Mateo. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi-sisinya. Ya, luar biasa sekali ya simpulan dari Mateo. Oke, kita beri pause dulu ya untuk dua. Oke, baik. Sekarang Bapak ingin merefleksi tentang pelajaran hari ini. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, ada yang mau mewakilkan perasaan kalian pada hari ini? Materi yang disampaikan hari ini juga sangat menarik. Setiap permasalahan yang diberikan benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menarik bagi saya. Wah, luar biasa sekali ya hasil refleksi dari temannya Elsie tadi. Kita beri applause dulu ya buat Elsie. Nah, Bapak juga ingin mengetahui ya secara individual bagaimana perasaan kalian tentang mengikuti proses pembelajaran hari ini. Bapak akan mengirimkan kalian Google Form. Nanti silahkan diisi setelah pembelajaran ya. Nah, sekarang silahkan kalian kembali ke tempat duduknya semula. Sudah duduk kembali di tempatnya ya. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan tes evaluasi. Keluarkan kertas lempiran. Beri nama kelas nomor absen. Lama pengerjaannya hanya 15 menit waktunya. Nah, seperti biasa nanti silakan buat dulu diketahui apa yang ditanya baru dijawab ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah semua mulai? Baik, terima kasih sudah menyelesaikan evaluasi tepat waktu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang triple Pythagoras ya. Jadi sebelumnya silakan kalian pelajari di rumah ya tentang triple Pythagoras. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Silakan Widi untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada sana.